ada tudingan yang agak kejam kepada IKN, di mana ini kan adalah pola pencitraan yang akan dipakai agar kemudian tampak seakan-akan IKN itu masih jalan. Apakah cara ini akan dianggap efektif untuk membangun Indonesia 2045? Ya monggo kebijakan politik. Tapi kalaupun misalnya ini dianggap belum efektif, apakah ada cara lain? Pertanyaan kan ya sebenarnya gitu. Betul. Yang penting adalah orkestrasi. Oke. Ya, orkestrasi, sinergi. Ini kata-kata mahal nih, koordinasi ini di Indonesia. Nah, ini yang bagi saya melihat ini adalah gate-nya, apakah kita salah satu cara apakah kita bisa jadi negara maju atau enggak. Pembicaraan tentang IKN, ibu kota negara di Kalimantan Timur, itu tampak senyap akhir-akhir ini, terutama semenjak pemerintahan berganti. Apakah IKN itu tanda petik berlanjut? Itu kan pertanyaan publik. Episode ini mungkin juga bisa terjawab atau menjawab pertanyaan itu tadi. Tetapi saya mencoba untuk mengambil variannya agar kemudian kita mendapatkan informasi yang cukup juga tentang perencanaan ibu kota ini. Apa yang saya maksud adalah kota IKN ini dalam rancangan pemerintah, setidaknya seperti informasi yang saya dapatkan, itu akan menjadi sebuah kota cerdas. Cerdas beneran. Kira-kira kalau di bayangan kita itu, kalau di Jepang kita masuk ke restoran itu tidak lagi dilayani oleh manusia, tapi dilayani oleh robot. Ya kira-kira begitulah. Atau barangkali sistem transportasinya gitu ya. Maka untuk itu saya mengundang sahabat saya, seorang profesor muda dari Universitas Indonesia, yang jabatan resminya adalah Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN. Mantap kan? Profesor Ali Brabi. Prof, thank you ya. Terima kasih Bang Akbar. Ya, itu tadi pembukaannya, Prof. Jadi karena ini adalah podcast politik, orang selalu menghubungkan ini jadi nggak sih barang ini kan gitu. Apalagi beberapa hari yang lalu beredar video itu bagaimana rumput-rumput liar sudah menjalari jalan-jalan kayu yang cantik di sana itu gitu. Seperti saya sampaikan tadi, semoga saja tayangan ini menjawab banyak pertanyaan itu yang sudah berubah menjadi keraguan. Oke. Kita masuk pada fokus Anda di sana, bahwa apakah betul kota ini dirancang menjadi kota cerdas, satu. Yang kedua, sampai di mana perencanaan itu? Yang saya baca adalah beberapa hari yang lalu terjadi kesepakatan besar antara beberapa vendor internasional, vendor-vendor raksasa yang menciptakan atau produsen dari produk-produk yang memberikan dukungan pada smart city itu. Seperti itu gak Gerangan? Ya, betul Bang Akbar. Jadi saya letakkan konteksnya ya, bahwa kita membangun ibu kota negara ini sebenarnya akan mendeliver 3 hal utama yang paling penting. Jadi pertama hardware. Hardware ini membangun hardware, saya sebut hardware karena ini membangun fisik. Jadi membangun infrastruktur dasar, gedung, jembatan dan seterusnya. Dan ini penting untuk syarat livable. Kemudian kedua, membangun yang saya sebut software atau teknologi. Jadi teknologi ini harus mampu diproduksi oleh kita sendiri pada waktunya nanti. Jadi tidak bisa lagi kita hanya menjadi pasar atau pengguna saja. Sehingga dibutuhkan proses komitmen dan konsistensi dalam pengembangan teknologi. Dan yang ketiga, ini adalah mendeliver brainware. Brainware ini adalah peningkatan kapasitas SDM. Jadi ini yang program yang sangat penting di dalam membangun ibu kota negara.
Nah, kemudian apakah ini rentan untuk tidak dilanjut atau akan dilanjutkan? Sejauh ini pembangunan dalam 2 tahun ini sudah bisa dilihat pembangunan hardware, software dan brainware-nya. Komitmen terutama di bidang kami di teknologi, baik teknologi hijau maupun teknologi digital, ini sebenarnya merupakan sebuah opportunity bersama. Jadi yang saya tawarkan kepada teman-teman teknologi providers ini, global ini tidak hanya membangun ibu kota negara, tapi ini membangun visi bersama kita dalam membangun sebuah kota yang cerdas berkelanjutan. Karena kita punya agenda yang sama, secara global kita punya agenda sama, memitigasi climate change. Kemudian kita meningkatkan, menciptakan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Jadi senternya tetap di manusia, teknologi is tools. Nah, ini semua sedang dilakukan di Indonesia. Kebetulan letaknya di Indonesia. Jadi bagaimana kita merealisasikan, mengimplementasikan semua expose teori-teori bahwa kita harus memelihara alam bersamaan menciptakan teknologi dan seterusnya. Nah, kita punya living lab 252.000 hektar. Kalau di kampus ruangan saya, lab saya mungkin 100 meter square, Bang Akbar. Ini 252.000. Di mana IKN juga menjadi innovation test bed. Jadi kan kita harus bisa teknologi ini berfungsi atau tidak, menghasilkan nilai tambah atau tidak. Ini harus ada dudukannya. Nah, IKN menjadi sarana prasarana tersebut untuk menghasilkan sebuah peradaban pembangunan baru. Jadi mindset bahwa kita biodiversity, otorita mengeluarkan konsep biodiversity-nya. Kemudian untuk sustainable development goals, kita punya voluntary local review. Kemudian untuk climate change, kita juga mengeluarkan panduan untuk net zero strategicity. Itu di COP28 kita presentasikan. Jadi semua kebijakan perencanaan pembangunan IKN ini kita buat terbuka, transparan, fair, bahwa ini adalah sebuah kegiatan membangun peradaban yang ada di Indonesia, tapi juga merupakan peradaban dunia. Nah, disitulah peran teknologinya, Bang. Penjelasan yang bagus, Prof. Sebagai sebuah kisah dari sebuah rencana, memang kan harusnya seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya ada tudingan yang agak kejam kepada IKN, di mana bidang Anda ini sedang Anda lakukan dengan tampaknya yang setahu saya, ya kan? Setahu saya itu memang direncanakan dengan baik. Sekali lagi dalam bentuk rencana. Apa itu adalah tudingan itu mengatakan gini, ini kan adalah pola pencitraan yang akan dipakai agar kemudian tampak seakan-akan IKN itu masih jalan. Saya harus hati-hati harus mendekati tudingan ini, Prof. Maka kemudian saya undang Anda. Seperti itukah ceritanya? Saya tidak menafikan bahwa pembangunan infrastruktur atau pembangunan kota ini sangat erat terkait dengan kebijakan politik. Yes. Tapi pada satu perspektif, saya melihat pembangunan ini adalah salah satu cara bagaimana kita dapat mencapai Indonesia maju di 2045. Yeah. Karena kita perlu terobosan-terobosan baru, tidak business as usual, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, kita mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama dengan misalnya ada bonus demografi, peningkatan jumlah penduduk yang sampai di 2040 ini cukup masif. Jadi salah satu terobosan bagi saya adalah penguasaan teknologi. Dan penguasaan teknologi ini erat dengan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Karena ini dari dulu saya sangat advocate untuk penguasaan penciptaan alat-alat teknologi, alat-alat produksi. Nah, IKN menjadi sebuah medium bagaimana sekarang
involvement dari teknologi-teknologi global ini masuk ke IKN. Jadi kita melakukan banyak proof of concept. Proof of concept ini adalah state of the art teknologi terkini yang kita uji cobakan. Karena ada berbagai, misalnya sky taxi, mungkin drone yang ringan itu di angin Korea Selatan dia mampu menaklukkan, tapi kalau di angin IKN kan anginnya nyakar-nyakar. Ya, jadi gimana sekarang itu bisa dibuktikan, kualitas teknologi dibuktikan, sembari kami di otorita kedeputian saya ini juga memfasilitasi terjadinya kerjasama antara badan usaha atau perusahaan swasta di Indonesia untuk bisa mengembangkan secara bersama-sama. Jadi keywordnya itu ada transfer knowledge, transfer teknologi. Nah ini yang medium ini yang sekelas IKN yang mampu untuk mewujudkan hal itu, karena ini juga merupakan portfolio yang baik tentunya bagi teknologi provider global. Nah apakah kebijakan pengembangan pengetahuan dan teknologi ini kemudian dirasakan tidak hanya bisa dilakukan di IKN, ya memungkinkan saja, tapi dengan kaliber kelas pembangunan ibu kota negara, maka boostingnya itu akan berbeda. Untuk sebuah rencana jangka panjang, tadi kita sudah diskusikan di ruang depan bahwa ini membangun ibu kota. Ya. Bukan membangun kota. Kita punya banyak contoh, Canberra, Putrajaya, Brasilia di Brasil, banyak lagi yang lain, termasuk Seoul ya. Itu tidak bisa bicara hari ini saja. Betul. Atau 5 tahun akan datang. Betul. Maka memang dibutuhkan kearifan untuk memahami ini. Tapi lagi-lagi kan seperti seharusnya masyarakat terus mendapatkan asupan informasi yang cukup untuk itu. Kan paripurna tuh Prof, kalau kemudian dari awalnya menolak tiba-tiba mendukung, tapi setelah mendapatkan penjelasan. Kembali ke laptop, salah satu pertanyaan itu tadi, oke, menyiapkan untuk ke ibu kota Jakarta, tapi kalau memang ternyata untuk membawa kita ke masa depan, kenapa tidak juga dicoba diterjemahkan di Jakarta? Lawang ini nyata-nyata sudah ada pasarnya di sini. Maka mendapatkan logika yang cukup kalau kemudian orang mengatakan, enggak. Ini adalah metode pendekatan agar kemudian persepsi bahwa proyek IKN ini masih jalan itu masih ada. Bisa diterima nggak argumen ini? Kalau apa yang kita lakukan saat ini memang posisi sedang berjalan untuk bidang teknologi. Artinya kita kan berproses, Bang Pak Akbar. Misalnya saat ini kita dapat support grant hibah dari Amerika. Eksekusinya tahun ini. Apa itu? Untuk pembangunan integrated control and command center, ICCC. Jadi ini nanti dengan teknologi kita akan mengawasi, mengontrol, kemudian membangun kota ini. Kemudian untuk melakukan operasionalnya juga. Jadi mulai dari transportasi, nggak macet-macet, bisa rilis. Pada saat memang fisiknya sudah terbangun. Jadi tahun ini kantor OIKN, jadi tahap kedua akan ditaruh di kantor OIKN 11.000 meter persegi. Jadi nanti ruangan ini support dari pemerintah Amerika beserta 7 giant tech-nya Amerika. Kemudian kita juga akan eksekusi dari proses 2 tahun ini ya Bang Akbar ya. Kerjasama center untuk kerjasama kota cerdas. Jadi ini Nusantara Knowledge and Technology Hub. Ini support dari ODA, dari Office Development Assistant-nya pemerintah Korea Selatan. Jadi pemerintah Korea Selatan akan membangun gedung-gedung ini yang sesuai dengan intention kita akan menjadi Nusantara Knowledge and Technology Hub. Kita akan undang, saya punya letter of intent, kesediaan keinginan untuk berpartisipasi membangun ini dari lebih sekitar 50 teknologi companies dalam dan luar negeri. Ya, saya punya pegang MOU lebih dari 30 universitas dalam dan luar negeri. Ini modal
Saya akan letakkan di Nusantara Knowledge Technology Hub ini, di mana spin over knowledge teknologi ketemu semua di dalam satu gedung. Ini akan mempercepat proses penciptaan teknologi, proses transfer teknologi. Karena ini berproses, kita nggak, kalau ada transfer knowledge, transfer teknologi di buku-buku ditulis itu diwajibkan. Saya rasa itu textbook thinking ya. Karena at the end of the day, teknologi providers mana yang mau beri for free teknologinya? Karena itu kekuatan mereka. Nah, proses ini yang kita buat. Proses mendudukkan itu kemudian bisa menghasilkan itu harus dibuat. Ini saya ambil contoh bentuknya gimana. Kalau seandainya kemarin Bang Akbar kan habis keliling Eropa nih. Kalau kemarin ke Paris sempat mampir ke misalnya ke stasiun F. Itu bekas stasiun yang kemudian jadi apa? Teknologi companies base camp di situ untuk mengembangkan startup dan seterusnya. Kemudian kalau di New York tuh ada New Lab. Jadi membangun teknologi itu harus diletakkan, harus mulai berproses. Karena kalau seandainya kita sendiri selain modalnya kencang, masif, ini kan extensive capital modal nih kalau teknologi. Tapi dengan adanya involvement teknologi providers, kita langsung masuk ke staging pengembangan. Jadi nggak mulai lagi dari riset basic dan seterusnya, tapi bagaimana sekarang ini teknologinya sudah ada, Skytaxi, kita undang PTDI, bareng kembangkan bersama. Karena marketnya ke depan ini akan masif, salah satu moda transportasi, suka tidak suka. Ya. Kalau itu saya percaya ya, Bro. Ya. Cuma lagi-lagi kan begini, bagaimana teknologi itu dilogikakan. Ya. Saya menyebutnya seperti itu. Maksud saya begini, canggih. Saya kebetulan pemirsa saya dari sana. Saya melihat itu taksi apa namanya tadi itu? Terbang. Taksi terbang tadi itu yang dikembangkan oleh Korea kalau saya nggak salah. Itu kira-kira beginilah imajinasinya. Kalau betul-betul IKN ini terbangun dan kemudian ini sejalan dengan ini, semua rencananya berjalan. Saya membayangkan IKN nantinya itu seperti film-film apa itu nih, future itu ya. Yang sering kita lihat di film itu. Tapi lagi-lagi saya kembalikan, kan harus kita logikakan ini. Ada ibu kota sedang dibangun, perencanaan teknologinya hebat, tapi ekosistemnya itu belum jalan, dalam artian kan harus ada manusia di dalamnya. Maka saya mencoba menerjemahkan begini penjelasan Anda. Anda bukan politisi, Prof. Tapi saya sebagai manusia politisi membacanya begini. Anda yang mengatakan gini, kita sudah bangun ini. Kalian wahai para politisi, pelajari realitas ini, sadari secepatnya, dan segera bergerak. Atau saya menerjemahkannya terlalu jauh? Itu bagus. Ya gini Bang Akbar, artinya begini, teknologi, penguasaan teknologi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, ini di Indonesia semuanya sangat bergantung kepada kebijakan politik yang harus kuat. Dan bagi saya kebijakan politik inilah sukses atau tidak suksesnya membawa kita, konsekuensinya bagaimana kita melihat di 2045. Nah ini sangat significantly berpengaruh. Tapi kalau seandainya memang kita melihat bahwa ini adalah sebuah PR kita bersama, baik politician, baik teknokratik dan unsur-unsur profesi lainnya, maka kita akan punya kesamaan langkah ke sana. Despite apapun latar belakang partai politiknya, kan sebenarnya gitu ininya. Karena at the end of the day kita melihat bahwa ini ada satu negara yang harus kita bangun menjadi negara maju, ada peradaban-peradaban yang akan menjadi contoh bagi peradaban dunia. Dan tidak salah kalau itu misalnya dilihat dari Indonesia, karena ini adalah momentum yang sangat baik, involvement dari internasional juga cukup baik, sehingga saya melihat
apapun kebijakan nantinya, saya melihat ini adalah, makanya tadi sebagai salah satu cara. Apakah cara ini akan dianggap efektif untuk membangun Indonesia 2045? Ya monggo kebijakan politik. Tapi kalaupun misalnya ini dianggap belum efektif, apakah ada cara lain? Pertanyaan kan ya sebenarnya gitu. Betul. Jangan kita ada 1001 jalan ke Roma. Tapi sekarang bagaimana kita mengimplementasikan proses itu? Tidak bisa semuanya selalu dalam tataran perdebatan politik. Sekarang kita lihat realitas di lapangan ini, involvement. Karena bagi saya ini dari perspektif saya bukan politisi ya Pak. Ini adalah sebuah proses untuk membangun peradaban. Contoh ini kalau sukses story ini bakal jadi sukses story, maka sukses story untuk global. Membangun kota dengan memelihara lingkungan. Dan itu bukan dari nol tapi dari minus. Iya, dari hutan industri, dari ini yang mengembalikan itu. Tentu saja saya pahami bahasa yang bukan politisi seperti Anda ini. Ini sebenarnya pemirsa ini sudah bahasa keluhan sebenarnya. Tapi oke, apapun namanya kita harus bicarakan, Prof. Coba kita dekati dengan pendekatan yang dari bahasa risiko. Ini teknologi. Bagaimana kalau kemudian ternyata dalam 5-10 tahun ke depan ekosistem yang sedang dibayangkan dan itu bisa connecting dengan teknologi yang Anda mau terapkan di sana, itu ternyata tidak tercapai. Apakah kemudian kita tidak jadi zonk? Bahasa anak muda. Kalau begini Bang, hidup ini pilihan. Yang penting adalah orkestrasi. Ya, orkestrasi, sinergi. Ini kata-kata mahal nih, koordinasi ini di Indonesia. Tapi sebenarnya mampu. Artinya saya ambil contoh begini aja. Meletakkan membangun MUT, multi utility tunnel, semua utilitas di bawah tanah, mulai dari listrik, pipa air, kemudian ke telkom dan seterusnya. Ini kan sebenarnya punya kebijakan masing-masing dan bisa duduk gitu loh di dalam satu. Selama memang sebuah perencanaan itu dibuat secara transparan dan fair. Benefit dan ininya gitu loh. Jadi yang tadinya punya masing-masing rute itu akan diefisienkan dengan satu, sehingga tidak perlu lagi pemeliharaan gali lubang, tutup lubang segala macam. Poin saya memang membangun ini kan harus holistik. Jadi tidak bisa juga satu sektor akan mengungguli sektor lainnya. Kita membangun misalnya bendungan. Ya bendungan masuk irigasi dekatnya misalnya ke pertanian. Ya enggak juga nanti bendungan di mana, irigasi di mana. Karena di IKN ini dibentuk proses itu. Selama ini kan yang kita lakuin adalah kita mengidentifikasi, kita menilai resiko semuanya. Tapi setelahnya solusi apa yang kita lakuin? Nah ini dalam satu scale IKN ini membentuk sebuah orkestrasi bagaimana antara teknologi, subsektor, kepentingan subsektor, kemudian sosial ekonomi, aspek yang tadinya juga orang teknologis dia nggak ngambil ini dengan sosial aspek. Ini semua jadi satu. Jadi pada saat saya ngembangin teknologi, maka masyarakat lokal yang farmer, yang petani, itu saya latih melalui program coding mom, coding difabel, kenal teknologi digital. Mulai dari literasi sampai mereka bisa memasarkan UMKM-nya ke e-commerce. Itu yang Anda rancang di sana? Udah dilakuin. Itu kemarin udah batch keempat kita lakukan. Sekali batch 30 ibu-ibu rumah tangga lulusan SD sampai SMA. Ini bukan sesuatu yang wow gitu loh Bang. Artinya begini, mereka local people itu merekalah penghuni, merekalah citizennya ibu kota.
tidak ada pilihan bagi kita mentrain mereka, menyiapkan mereka untuk jadi warga ibu kota. Nah ini kita lakuin, jadi tidak hanya hardware-nya. Tadi yang saya bilang, hardware iya, kita siapin. Software, teknologi, kita tubrukin sama badan usaha, BUMN, sama perusahaan dalam negeri. Saya mewanti-wanti sama perusahaan nasional juga. Saya nggak perlu distributor di IKN. Kalau Anda cuma bisa ini, saya perlu bagaimana ini bisa membangun. Anda bisa memproduksi apa yang dibutuhin. Kita punya R&D loh wilayahnya. Di IKN tuh kita siapin R&D. Jadi rencananya smart industri akan dibangun di situ. Konsekuensi logis dari sini. Ya. Nah ini kemudian kita jadiin sebagai salah satu aspek penilai dalam nanti procurement-nya teknologi. Brainware ini yang kita lakuin. Pelatihan dilakukan, training dilakukan, reskilling, upskilling dilakukan. Ini yang bagi saya orkestrasi itu diperlukan. Nggak bisa jalan sendiri, dan IKN bagi saya so far ya Bang, ini jadi living lab. Itu yang tadi kata saya ini. Kita udah terlalu, identifikasi kita udah terlalu sangat baik lah. Kalau nilai itu udah nilai A lah. Ditanyain mana yang nggak bagus, semuanya nggak bagus. Mana yang perlu dikomplain, semua dikomplain. Tapi pada saat bagaimana mencari solusi, ngasilin solusi, bagaimana kita ngelakuin itu, nah itu harus dimulai. Nggak bisa satu solusi lebih baik dari 1000 keluh kesah Bang. Saya suka bahasa itu. Ya, tapi itu tadi lah Prof ya. Ya realitasnya memang bahwa ini adalah produk politik ya. Dan ternyata tidak bisa tidak, harus ada teknologi di dalamnya. Tapi lagi-lagi tadi pertanyaan saya tentu saja tidak bisa membaca perjanjian Anda dengan para vendor-vendor besar itu. Itu tadi pertanyaan saya. Ini kan membangun ibu kota, tidak hanya bangunan-bangunan. Ada ekosistem pemerintahan di situ, politik di situ. Yang dimana kemudian itu tidak bisa dicapai hanya dengan 5-10 tahun. Pada kasus ini ya. Saya pernah ke ibu kota Brasil di sana itu. Saya kaget, saya pikir itu ibu kota Rio de Janeiro itu ibu kota. Ternyata enggak. Kami terbang 3 jam. Dan Pak Dubesnya menjelaskan waktu itu bahwa kota ini sudah 40 tahun dibangun seperti ini. Dan menurut saya itu kota yang sangat menjengkelkan. Bosan gua di situ. Nah, kita bisa membayangkan ya Prof ya. So, lagi saya kembalikan pertanyaan saya. Bagaimana kalau kemudian ternyata sampai pada batas waktu yang bagi memori publik kita itu terlalu lama, ternyata belum juga tercipta ekosistem itu. Apa yang sedang Anda pikirkan untuk memitigasi risiko itu? Ya, membangun kota, membangun ekosistem. Ya. Itu kita agree di situ. Artinya tidak hanya livable tapi lovable. Yeah. Lovable ini kota ini kan kita membangun soul-nya Bang, jiwanya nih. Jadi bagaimana membangun kota jiwanya, kita sampai belajar ke Finland. Finland ini negara the most happiest country 7-8 tahun berturut-turut. Sistem yang transparan, kemudian efektivitas dan seterusnya. Itu yang kita kerjasamakan, kita bawa ke sini. Nah di IKN ini apakah ada kemungkinan dia tidak berjalan? Tentunya ada. Apakah dia ada kemungkinan akan terus berjalan? Bagi saya ini kota sudah berjalan, gedung sudah terbangun, sudah fungsional loh. Jadi udah fungsional nih artinya apa? Apartemennya bukan cuma struktur bangunan doang, udah bisa ditempatin. Yeah. Kemudian ekosistemnya sudah ada coffee shop, sudah ada hotel, sudah ada rumah sakit, amenities yang ini sudah disiapkan. Jadi saya melihat IKN ini akan tetap berjalan sebagai kota ya. Pada saat kemudian kebijakan pemerintah menjadi ibu kota, ini kan perlu support yang masif untuk percepatan. Tapi untuk sebagai kota dengan dia pembangunan yang sudah berjalan, ini akan jalan. Tapi kita melihat bahwa dengan
support pemerintah yang sudah dikeluarkan sampai sejauh ini, itu sangat sayang kalau cuman dibangun sebagai kota. Sayangnya. Iya, kalau dengan support yang begitu masif ya, artinya membangun. Anda bisa menjamin bahwa seluruh rencana teknologi yang menjadi tanggung jawab Anda itu, khususnya untuk teknologi transformasi hijau itu yang terdepan sekarang di dunia. Ya, kita sekarang ini sudah diutilisasi, sudah digunakan. Yang misalnya itu teknologi hijau ya. Kita kan sudah bangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLN. Bangun ini untuk 50 megawatt. Di sana. Ya, 10 megawatt sebelum ini sudah didistribusiin. Jadi bagaimana teknologi yang ramah lingkungan ini sudah diutilisasikan, termasuk misalnya bus elektrik, kemudian nanti transportasi ramah lingkungan dan seterusnya. Bagaimana kita juga di transportasi nanti kan harus utamakan pedestrian sama cyclist. Makanya abang lihat di sana antar gedung nanti banyak jembatan pejalan kakinya. Ya ini digunakan untuk itu yang kata saya ini akan menjadi sebuah contoh bang yang dibangun ini sekarang. Nah apakah confident kita, ini kan masalah confident yang abang tanyain ke saya. Apakah confident kita ini menjadi contoh, ini mampu dilaksanakan atau tidak? Perspektif abang tanya ke saya sebagai engineer, sebagai teknokrat, mampu. Bahwa perspektif kemudian abang tanya ke saya secara kebijakan politik, ya tanya politisi. Saya nggak bisa jawab di situ, karena itu beda domain. Tapi kalau secara teknologi, why not? Dan sayang kalau tidak dilakukan. Karena kita punya living lab posisi ini sekarang. Saya bisa uji coba mulai dari Starlink punya, kemudian punyanya Kominfo, Bakti yang pakai satelit, kemudian saya juga coba LORAN yang itu bisa kita lakuin semua di situ. Dan itu yang kemarin waktu kita kerahkan semua waktu 17 Agustus. Karena Bang lihat di Istana Negara sama live dari IKN dari tengah hutan itu loh Bang. Iya. Putus-putus nggak? Enggak. Itu anak-anak muda kita semua yang turun tangan. Di kedeputian saya 80% anak muda. Yang tua saya sama direktur-direktur. Yang lain saya bilang, karena apa? Saya bilang, ini kesempatan anak muda kita untuk bisa membangun, untuk punya, ya kalau tidak ada apa. Makanya saya dari awal saya bilang ini living lab. Anda Prof ya sambil bicara seperti itu, member saya itu terlontar ke banyak tempat. Dan banyak argumen, banyak pikiran. Salah satunya itu adalah, iya ya, kota-kota di kita ini kebanyakan tidak ramah. Jika tidak ingin menggunakan semuanya tidak ramah. Salah satu survei mengatakan begini, kota yang paling salah satu kota yang masuk kota terbahagia di dunia itu adalah Makassar. Yang bener aja itu kampung gua gitu kan. Ya kan? Bagaimana kemacetan semakin parah di sana. Jadi memang saya akhirnya banyak merenung dari kenapa sampai saya undang Anda ke sini, Prof. Kan saya baca tuh. Ini sudah diterjemahkan ini segala macam. Sejujurnya memang untuk menjadi bahasa yang bermartabat ya setidaknya seperti apa yang saya baca di link berita tentang Anda itu tadi. Cuma kan pada sisi yang lain saya juga menyadari nih bahwa ada apa itu namanya itu jebakan politik di mana kemudian seluruh pembicaraan kita ini menjadi logik juga. So sampai ada berbicara tadi itu saya membayangkan ya. Iya ya, kalau kemudian kita tidak lakukan sebenarnya sebuah masa depan yang sudah kita mulai justru menarik kita ke belakang. Kira-kira kan begitu penjelasannya. Saya tidak tahu apa yang harus saya tanyakan kepada Anda, Prof. Kecuali mengatakan bahwa ya sudah, teruskan saja, Prof. Biarkan saya lewat forum saya ini, saya teriakin ya para pihak untuk itu. Tapi ada pertanyaan begini. Sampai pada tahun berapa kira-kira dari seluruh pengembangan ini, jika itu kemudian tidak diseriusi, sebagai kata lain dari tidak dipindahkan, udahlah gitu aja lah.
itu maka seluruh investasi masa depan ini bisa berisiko bagi kita. Bagi saya investasi yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah investasi pembangunan. Artinya yang tadi seperti saya sampaikan, barangnya ada, kotanya ada, dan ini worst case scenario fungsional bisa dilekatkan untuk menjadi kota apa saja. Ada misalnya juga masukan kalau seandainya ini tidak jadi, kenapa tidak jadi kota untuk Silicon Valley? Jadi bagi saya yang sudah dimasuk dalam bentuk investasi untuk pembangunan ini udah bermanfaat untuk pembangunan area-area pertumbuhan ekonomi baru. Karena kita perlu untuk di ke depan bertambah bonus demografi, bertambah usia produktif, maka perlunya lapangan pekerjaan yang baru. Salah satunya adalah misalnya ada kota baru. Jadi kalau dalam skala sederhana kita bicara transmigrasi, dalam skala kota ini sudah dibentuk sebuah kawasan ekonomi baru. Jadi apapun nanti kawasan ekonomi itu menjadi, kita fungsikan sebagai ibu kota, kawasan ekonomi sebagai ini sebuah dinamika dalam perkembangannya. Nah, kalau dia menjadi ibu kota, maka yang akan kita bangun adalah sebuah kota global. Kan ini tagline-nya ini kota global nih. Artinya standarnya standar internasional. Yang bisa diaccept. Nah, ini akan jadi sesuai dengan rencana, dengan support dan komitmen yang berkelanjutan. Ya. Masalah kemudian apakah seberapa besar support yang diberikan, ini bagi saya larinya lebih dalam ke waktu percepatan. Ya. Bahwa ini akan berjalan, ya dia akan terus berjalan. Hanya ke depan saya melihat pembangunan IKN ini memang menjadi momentum kita membangun sesuatu di Indonesia yang kalau istilahnya kalau Bang Akbar keluar, kita terpesona sedikit lah dengan kemajuan luar, balik lagi ke Indonesia, kembali ke rutinitas behavior, macet-macetan lagi ini lagi. Nah, itu yang akan kita buat. Bahwa Indonesia ini kota ini akan jadi kota lovable, orang akan ke IKN, balik dia akan menciptakan yang ini nih, yang perlu. Momentumnya ada nih. Betul. Nah, ini yang bagi saya melihat ini adalah gate-nya, apakah kita salah satu cara apakah kita bisa jadi negara maju atau enggak. Pertanyaan yang paling sering diajukan sebenarnya itu begini. Ini menyangkut dengan bidang Anda juga, Prof. Kenapa sampai mereka meragukan ini jadi? Karena kan Anda tahulah, Anda seorang ekonom juga. Bagaimana situasi ekonomi kita juga termasuk di global ya. Kira-kira begitu bahasa yang paling sering digunakan orang gitu. Di mana kemudian tidak cukup kuat hari ini. Tadi barusan di tempat Anda itu kepala Badan Pangan dan Gizi Nasional itu kami berdiskusi dengan sangat mendasar tentang jebakan-jebakan yang dihadapi pada kebijakan hebat itu bernama makan bergizi gratis, iya kan gitu. Realitasnya memang ada problem di situ juga, termasuk dalam hal pembiayaan. Hingga kemudian pemerintah sangat berhati-hati untuk itu. Andilalah kebutuhan untuk itu juga kan tinggi. Saya mau tahu sebenarnya itu pengembangan teknologi di sana itu kita bayar atau gimana sih sebenarnya kerjasama dengan para pihak itu? Jadi misalnya ini buka-buka dia. Jadi pagu indikatif kita saat ini, misalnya bicara di 18M. Itu saya nggak tahu sebesar apa pikiran lo. Tapi ya kita lihat, kita bisa datangin. Sampai orang bilang, kok gedean hibah banding. Tapi poin saya begini, poin saya kreativitas, kemudian inovasi
ini waktunya kita tertolong di Industry Revolution 4.0. Kalau kita investnya masih di industri 3.0, 2.0, bangun pabriknya harus ini, duit nggak ngangkat. Kita bisa bangun itu, negara lain udah lebih maju. Nah kalau 4.0 ini paling bagusnya karena dia adalah kombinasi antara teknologi dan human creativity. Nah inilah human creativity, kita punya modal yang besar sekali nih. Saat ini usia produktif 150 juta nih, 150 juta. Kalau bisa diutilisasi, bisa nyiptain berbagai platform, ini masif nih modalnya. Ya artinya sama online platform sama yang punya mobil atau taksi lah, kita udah. Nah ini kan memungkinkan untuk kita ikut compete di dalam proses itu, gitu loh. Yang belum kita punya saat ini adalah industri alat-alat produksi. Makanya itu kita buka. Nanti untuk smart industrinya investasi untuk sensor, investasi untuk industri solar panel, solar modulnya yang buat. Nah industri untuk chipsnya. Nah ini kita buka. Pada saat diskusi itu kita buka. Dan saya terus terang ada 4 pertimbangan di dalam melakukan diskusi sama teman-teman global provider nih, bahwa pertimbangan itu satu, quality of technology, yang kedua interoperability. Saya bilang saya nggak mau Anda ke saya pakai locking system nih. Jadi kalau nggak pakai punya Anda nggak bisa jalan, ini nggak boleh. Tingkat ketergantungannya tinggi sekali. Ya, harus interoperability, harus open. Yang ketiga, ini value for money. Jadi value for money ini berdasarkan benefit features yang diberikan. Jadi contohnya paling gampang tuh kalau value for money, Bang Akbar, saya punya offer ke Abang untuk mobile phone. Ini harga satu mobile phone 500.000, dia bisa fungsi basicnya, nelpon sama SMS. Saya punya pilihan kedua, mobile phone juga, tapi bisa SMS, nelpon, main internet, buka video, ngambil foto. Saya jual 1,5 juta. Abang pilih yang 500 apa yang 1 juta? 1 juta. Yang 1,5 juta toh, 3 kali lipat. 3 kali lipat. Kenapa? Karena secara by system, by kebutuhan, instead of abang beli 500.000, beli komputer lagi, beli laptop lagi, beli kamera lagi, ini jauh lebih murah. Inilah inovasi. Ini yang kita kembangin. Jadi opportunity to innovate itu masuk di dalam kriteria value for money. Yang keempat, transfer knowledge, transfer teknologi. Anda berapa kali ngadain setahun trainingnya untuk transfer knowledge-nya? Kedua, apakah Anda mau bangun technological center-nya di Indonesia? Apakah yang ketiga, nilai paling tinggi, apakah Anda mau bangun pabriknya di Indonesia? Makanya MOU kita arahin ke situ. Contohnya, misalnya dengan SkyTaxi, di MOU yang kita tanda tanganin dengan pihak Hyundai, mereka bersedia bangun technological center-nya. Bangun di sana? Di IKN, 2006 ke 2008. Jadi prosesnya, nah apakah eksekusinya kemudian akan sesuai dengan rencana ini? Ya mudah-mudahan kita kawal. Saya nggak bisa ngedahuluin tiba-tiba kan, karena tadi variabelnya begitu banyak kan. Tapi kalau apakah ini ditanya untuk teknologi, ya teknologi. Pada saat kemudian problem kita dengan diaspora, karena kan mereka sudah belajarnya tingginya, ilmunya udah di awan-awan, balik ke Indonesia tidak tersediaan fasilitasnya. Nah harapan saya dengan kita langsung involve di dalam state of the art teknologi, maka teman-teman diaspora itu bisa pulang. Ini yang melakukan percepatan-percepatan. Nah dalam proses proof of concept tidak semuanya juga berjalan sesuai dengan kriteria yang kita terapkan bersama. Misalnya tram otonom yang punya dari Cina, otonom kan namanya, mereka klaim sebagai tram otonom, otomasinya jalan. Ternyata dalam uji coba 2 bulan nggak jalan. Ya nggak bisa dong saya harus bilang ini adalah harus sempurnain.
Bidirectionalnya yang bisa maju dari belakang nggak jalan. Sistem virtual tracknya nggak jalan, masih pakai kemudi, ya memang jadi advance bus. Jadi inilah perlunya apa? Proof of concept. Kita nggak beli kucing dalam karung, kita lihat barangnya, apakah bisa dikembangkan, kita kembangkan dengan bersamaan dengan apa? Yang tadi kita undang KAI, kita undang INKA. Ini beyond dari melihat IKN bagi saya ini adalah living lab. Apakah kita menguasai teknologi atau enggak? Singkat cerita, Anda ingin meyakinkan kami semuanya, kita semuanya bahwa masa depan ini sudah ada di tangan kita dan bisa menjadi sangat hebat kalau kita concern di dalamnya, disiplin dengan seluruh rencana. Tapi sebaliknya, masa depan itu bisa menarik kita ke belakang kalau ternyata kita tidak cukup memberikan komitmen untuk itu. Seperti itukah, Prof? Yang pertama saya suka banget. Tapi kemudian yang kedua, kalau itu akan menarik juga, enggak juga begitu, Bang. Tapi itu bisa terjadi kalau kemudian ternyata kan teknologi itu kan mempunyai apa ya? Orang menyebutnya waktu kegunaannya. Ya kan? Teknologi berkembang loh. Betul. Kalau kemudian ternyata pada kesempatan pertama ini kita tidak optimalkan, saya katakanlah sebagai produsen mengatakan gini, aku nggak bisa mengikutkan kalian lagi pada rencana saya berikutnya. Lawang ada satu hal yang Anda tidak lakukan, habis energi saya. Kita tertarik ke belakang loh. Sebab pada saatnya nanti ketika kita butuhkan, orang tidak peduli lagi sama kita. Betul. Nggak, karena sifat teknologi ini, Bang, dia meningkatkan daya saing, meningkatkan produktivitas. Jadi negara maju, negara makmur, rata-rata teknologinya maju. Tentu saja. Jadi belum, ya negara kita udah kaya. Hanya kan proses hilirisasi perlu dilakukan, proses nilai tambah perlu dilakukan, dan ini perannya hanya bisa dilakukan oleh teknologi. Sebenarnya itu ada pertanyaan yang paling mendasar. Saya tidak tahu apakah cukup fair saya berikan kepada Anda pertanyaan ini. Mengatakan begini, wahai para vendor-vendor besar itu, para raksasa teknologi itu, ini ada loh yang sudah siap menggunakannya bernama Jakarta. Kita butuh banget di sana. Di Jakarta ini membangun kereta layang itu seakan-akan membangun sesuatu yang sangat luar biasa. Inggris membangun jalan sampai 50 meter ke bawah tanah itu sejak puluhan tahun lalu. Kenapa Anda tidak di situ saja? Maka kemudian orang mengatakan, oh ini karena pasti ada karena faktor politiknya. Mungkin para vendor itu membutuhkan atau mengincar hal yang lain. Prof, sudah lama anggapan-anggapan seperti ini ada. Tapi lagi-lagi saya tidak tahu apakah saya cukup fair menanyakan ini kepada Anda. Bagi saya kalau dunia bisnis kan very clear, Bang Akbar. Ini saya dapat profit apa? Benefitnya apa bagi mereka? Kalau bagi kita kan, kita ada tujuan untuk publik. Nah, ada bagaimana kemudian bisa menemukan. Jadi kalau saya diskusi sama ini, Anda nggak akan mungkin Anda masuk ke satu negara tapi tanpa berharap Anda berprofit. Tapi at the end of the day, karena ini kita membangun peradaban, reasonable profit. Jadi nggak ada cerita tiba-tiba ngitung IRR pengen 20-30%. Itu kan ini ya kadang greedy manusia. Tapi itu nggak akan happen. Di apa? Maksudnya begini. Bagaimana kita mengoptimalkan berbagai kepentingan ini? Ini yang sebenarnya adalah keberhasilan sebuah negara untuk membangun kepentingannya. Gak bisa juga apa? Karena punya peran masing-masing gitu. Nah, yang saya lihat untuk kasus di Jakarta, apakah butuh terobosan teknologi? Butuh banget. Ya kalau ditanya aja sih, teknologi betul. Apakah misalnya tram otonom apa sky taxi udah cocok untuk di kota-kota? Udah cocok banget. Hanya masalahnya ada yang mulai nggak ngetesnya? Ada yang mau mulai ngembanginnya nggak? Ada yang kan barang harus Betul. Nggak bisa, itu yang kata saya. Tiba-tiba beli, nanti sampai sini ternyata nggak perform, kemudian tambah lagi penambahan biaya, ini harus dibenerin, ini harus kemudian jadi. Atau pilihan kedua adalah
ini ada greenfield, kita coba, kita lakukan testing, kita lakukan berbagai kemungkinan apakah bisa dikembangkan di Indonesia. Kita punya SDM, kita punya BUMN, kita punya perusahaan. Kita perlu itu sekarang. Dan ini melaksanakannya bagaimana? Mengimplementasikan bagaimana? Ya ada di IKN untuk saat ini. Makanya saya selalu bilang, ini living lab loh. At the end of the day, ini akan makanya kenapa saya minta BUMN perusahaan nasional juga diundang Kaden, ayo. Ini opportunity ada, tapi nggak bisa lagi kita bisnis as usual cuman ngedagang. Bagaimana sekarang pola pikirnya ini bisa dikembangin. Nah di situ kalau yang bagus, yang nggak bagus kita bilangin nggak bagus. Ini perlu perbaikan, penyempurnaan. Ini yang kemudian kita tawarin juga ke perusahaan. Kalau mau saya itu yang sudah buat itu udah perusahaan Indonesia. Kalau kita bisa menghasilkan produk alat-alat produksi, industri alat produksi kita kuasain, harganya kereta api itu nggak akan mahal lagi. Karena misalnya belajar ke Cina, mereka ngambil dari Eropa buat produksi, bisa buat relnya, bisa buat buginya ini. Sekarang rel kereta api cepat terpanjang sedunia. Kalau bicara Inggris tadi abang bilang sampai 50 meter. Bahkan mereka ngubungin Inggris ke Prancis lewat bawah laut. Bukan lagi. Ini kan teknologi itu udah tahu teknologi kapan. Nah sampai kapan kalau kita misalnya nggak gerak. Kalau seandainya nanti abang harganya misalnya produk A luar harganya X. Produk yang kita baru buat harganya X aksen harganya lebih sama-sama lah, tapi kualitasnya masih di bawah dikit. Kebijakan pemerintah dukung produk dalam negeri. Kenapa? Nggak ada cerita ekspektasi sekali produksi baru belajar langsung, kemudian kayak disuruh compete. Kalau tidak ada, ini yang perlu dilakuin di kita. Ada negara berpihak di situ ya. Nah sehingga proses industrialisasi, proses produk nilai tambah ini bisa jalan. Kalau enggak, penguasaan teknologi gagap kita bang. Ditahan, dinaikin harga alat produksi gagap semua. Kalau cuman modalnya kekayaan alam. Prof, saya nikmati penjelasan ini. Saya yakin di penonton kita itu mungkin ada yang berkenyit. Kalian membicarakan apa sih? Saya bantu. Bahwa sebenarnya yang kita bicarakan ini adalah ada situasi di mana kemudian seharusnya itu kita tidak mundur lagi. Sayangnya yang bisa menentukan mundur atau tidak itu bukan mereka. Sebab sebenarnya itu adalah kebijakan. Dan kebijakan itu bernama politis. Inilah situasi kita. Prof, lagi-lagi terima kasih ya. Terima kasih ya bang. Penjelasannya. Ya, mudah-mudahan membantu merumitkan ya. Sebenarnya pertanyaannya itu sebenarnya sederhana, tapi saya mencoba mendekatinya dengan model yang berbeda. Apakah IKN lanjut? Tapi ternyata Anda memberikan jawaban yang membuat saya menjadi berpikir, sayang loh, kalau tidak loh. Dilanjutkan, wahai para politisi yang sedang memegang kendali, sayang barang ini. Kita diskusikan lebih jauh lagi pada tema-tema yang lain, Prof. Pemirsa, itu tadi, monggo silahkan menyimpulkan. Saya tidak perlu menyimpulkan. Pada beberapa bagian saya harus mengerjitkan dahi. Sebab ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan ketika harus memahami seluruh penjelasan Prof. Ale Brawe tadi. Kenapa? Beliau ingin menjelaskan tentang masa depan. Kita harus mengikutinya. Sebab dia adalah manusia masa depan. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.